Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di mata kuliah Sistem Tenaga Elektrik di kode mata kuliah kita yaitu EL3207. Ya, minggu lalu kita sudah belajar tentang sistem transmisi ya, baik itu saluran panjang, pendek maupun yang menengah. Nah, untuk minggu kali ini kita akan coba membahas mengenai lanjutan materi yang minggu lalu, yaitu di analisis aliran daya atau power flow analysis. Nah, adapun materi yang akan kita bahas di minggu ini, yang pertama adalah kita akan membahas tentang matrik admitansi bus, yang kedua adalah persamaan aliran dayanya, yang ketiga ada metode Gauss-Seidel, ada metode Newton-Raphson, dan metode fast decouple. Oke, ada beberapa poin yang jadikan pendahuluan ya. Beberapa poin itu adalah ini. Studi aliran daya adalah penentuan atau perhitungan tegangan, arus, daya, dan faktor daya atau daya reaktif yang terdapat pada berbagai titik dalam suatu jaringan listrik. Dan studi aliran daya juga itu sangat penting dalam perencanaan pengembangan suatu sistem, karena pengoperasian yang baik dari suatu sistem banyak tergantung pada diketahuinya efek dari interkoneksi tersebut. Nah, dengan ada sistem tenaga yang baru ini, nanti kita bisa mengetahui ketika ada beban baru seperti apa, stasiun pembangkit baru seperti apa, dan saluran transmisi baru. Nah, jadi untuk studi aliran daya biasanya dilakukan di awal untuk mengetahui apakah sistem kita nanti akan berjalan sebagaimana mestinya. Jadi, studi aliran daya itu dilakukan sebelum semuanya itu dipasang. Oke. Selanjutnya, studi aliran daya juga dapat berguna dalam merencanakan perluasan sistem. Ya. Jadi ketika ada pemasangan baru, pembentukan wilayah baru, extension transmisi dan seterusnya, pembangkit baru, nah itu dilakukan studi aliran daya juga. Oke. Lanjut. Analisa sistem tenaga listrik itu dibuat dari representasi pemodelan terhadap komponen-komponen sistem tenaga. Jadi nanti kalian harus terbiasa ya dengan simbol-simbol dari komponen-komponen tersebut. Di awal-awal pertemuan kita sudah dibahas ya tentang simbol-simbol. Simbol-simbol tersebut ada di puil ya. Kalian bisa lihat ya simbol-simbol tersebut. Seperti ada generator, ada trafo, ada gardu induk, ada saluran transmisi, kapasitor shunt, induktor, dan beban. Nanti akan bentuknya seperti apa, itu kalian harus terbiasa dengan simbol-simbol itu. Kemudian yang kedua adalah sistem 3 fasa. Ini dianggap dalam keadaan setimbang. Nih, garis bawahnya yaitu sehingga penyelesaian dapat dikerjakan dengan menggunakan rangkaian satu fasa. Karena dianggap sebagai setimbang ya, jadi kita bisa menganalisisnya dengan satu fasa. Kemudian bus dapat dikelompokkan itu dalam 3 jenis. Ya. Nah, pada sistem tenaga listrik ini nanti kita akan mengelompokkan bus-bus yang ada di sana. Nah, kelompoknya itu bisa dijadikan jadi 3 jenis. Yang pertama disebut dengan bus beban, yang kedua ada bus generator, yang ketiga ada bus referensi. Bus beban itu apa sih? Bus beban itu adalah bus yang terhubung dengan beban sistem. Nah, parameter yang ditentukan di sini adalah daya aktif atau P ya, daya aktif P, kemudian dan daya reaktif Q. Sehingga bus beban itu disebut dengan PQ bus. Ya. Selanjutnya untuk bus generator. Nah, di bus generator itu adalah bus yang tegangannya dapat dikontrol melalui pengaturan daya reaktif agar tegangannya tetap. Parameter atau besaran yang diketahui adalah daya aktif sama P, dan satu lagi adalah tegangan karena kita akan berurusan dengan tegangannya. Maka bus ini lebih dikenal dengan PV bus. Selanjutnya kita kenal adalah bus referensi, di mana bus referensi itu berfungsi untuk menyuplai kekurangan daya aktif P ya, daya aktif dan daya reaktif Q dalam sistem. Namanya bus referensi. Nah, parameter atau besaran yang ditentukan adalah tegangan yaitu V, sudut fasa. Setiap sistem tenaga listrik hanya terdapat satu bus referensi, yaitu bus yang di dalamnya terdapat pembangkit atau generator yang memiliki kapasitas terbesar di antara pembangkit yang lain di dalam sistem. Jadi
bus referensi atau swing bus, slack bus itu tuh kita hitung berdasarkan dari jaringan yang kita miliki totalnya itu mana generator yang paling besar, maka dikarenakan nanti di sana dijadikan sebagai bus referensi atau slack bus. Nah, di sini parameter yang digunakan adalah V dan sudut fasanya. Kemudian ada load bus yang mengarah ke beban. Gitu ya. Oke. Materi selanjutnya yaitu kita akan membahas tentang matrik admitansi. Nah, sebelum kita masuk ke materi tentang matrik admitansi, coba saya gambarkan dulu ya sebuah sistem yang kita miliki ya. Ini adalah generatornya, kemudian BJ1 masuk ke busnya. Misalkan kita ada dua sumber, dua generator. Ya. Kemudian ini terhubung. Dan ini terhubung. Dan ini adalah ke beban. Ke bus beban. Ini kita bisa beri nomor 1, kemudian 2, bus 3, dan bus 4. Nah, di sini kita punya impedansi di jalan ya. Misalnya adalah J0,2. Yang di sini adalah J0,2 juga ya. Jadi di sepanjang ini adalah habisnya J0,2 dan di transmisi yang ini adalah J0,4. Sedangkan di sini di transmisi awal adalah J0,8. Misalkan gitu ya. Oke. Ketika kita berbicara tentang admitansi ya, berarti kita berbicara tentang Y. Ya, dimana Y itu besaran adalah 1 per Z. Dan Y 1 per Z itu kan Z itu kan terdiri dari 1 per R ya kan, ditambah dengan JX kan gitu ya. Setelah kita dapatkan admitansinya seperti ini ya, bersama admitansi yang kita miliki ya. Nah, selanjutnya adalah kita akan menghitung berdasarkan hukum Kirchhoff berapakah arus-arus yang ada di setiap busnya. Jadi misalkan di sini arus di I1 ya, di I1 itu akan sama dengan di awal, yaitu di sini tepatnya dia sendiri kalau kita sebut dengan Y10 ya, karena dia masih di 1 dengan kosong ya di sini, dikalikan dengan V1 tegangan sumbernya ya kan. Kemudian ditambah, kayaknya nggak cukup tempatnya, kita geser saja, erase. Oke. Untuk I1 itu kan kita pakai Y10 dikalikan dengan V1 sebagai sumbernya di sisi sini ya. V1 itu kan tempatnya di sini, V1. Nah, selanjutnya kita tambah. Kita lihat arus, kita asumsikan arusnya mengalir ke kanan dari sumbernya adalah 1. Jadi, kemana saja arus itu bisa mengalir? Arus bisa mengalir ke sini, ya kan? Kemudian arus bisa mengalir ke sana, dan arus bisa mengalir ke sana. Jadi ada 3 arus mengalir ya ke antar busnya. Yang kita lihat adalah di antar busnya. Nah, sekarang kita coba hitung. Sekarang kalau di sini arus yang sini tadi sudah kita dapat ya, Y10 dikalikan dengan V1. Nah, kalau ditambah arus yang ke sana itu berarti ada Y12 atau kita kenal di sini Y12 karena dia berhubungan antara 1 dan 2. Maka Y12 untuk bus 1 dan 2 tegangannya itu adalah V1 dikurangi dengan V2. Karena kita mengasumsikan yang di sisi 1 itu lebih tinggi daripada sisi 2 sehingga arus mengalirnya ke kanan. Terus ditambah apa lagi? Ya, tinggal yang Y13. Y13 berarti Y13 itu dikali dengan V1 dikurangi V3.
Ada lagi? Tidak ada. Kalau sudah tidak ada, sekarang kita bisa melihat untuk yang I2. I2. Besarnya I2 sama dengan yang tadi. Kita mengasumsikan I2 lebih besar daripada bus yang lain. Maka adalah di dirinya sendiri, yaitu di 2 dan 0. Selanjutnya dia ke sana dan yang ke arah 3. Berarti persamaan yang bisa dibentuk dari sini adalah Y20 dikalikan dengan V2 terus ditambah apalagi Y21, ya kan, atau Y12 dikali dengan V2 dikurang V1, karena kita mengasumsikannya di tegangan di 2 lebih besar pada tegangan 1 sehingga harus mengalir ke sana. Kemudian ditambah apa lagi? Ya, tinggal yang Y23 di V2 dikurang V3. Nah, selanjutnya ada apa lagi? Ya, kita tinggal melihat yang di I3. I3 dia tidak ada sumber tegangan di sini. Tidak ada sumber di I3, tidak ada pembangkit, dia arahnya beban, maka arusnya itu adalah I-nya adalah 0, ya kan? Kemudian dari sini kemana lagi dia dapatnya? Dia dapatnya adalah tetap sama, arusnya mengalir ke sana ya, satunya ke sana diasumsikannya, dan satu lagi ke bawah. Sehingga persamaan yang bisa dibuat adalah Y2 ke 3, ya kan? Y23 ini kan sama nih, Y23 dikalikan V3 dikurang V2, karena kita mengasumsikan 3 lebih tinggi. Kemudian ditambah apalagi yang bisa masuk? Y13 dikalikan V3 min V1. Kemudian ditambah apa lagi? Ditambah yang ke bawah, berarti itu adalah Y34 ya. Ya, Y34 dikali V3 dikurang V4. Sudah. Apakah sudah selesai? Belum. Kita tinggal lihat satu lagi di bus 4. Di bus keempat sama dengan yang bus 3, masih di 0. Dan di bus keempat dia hanya berhubungan ke satu bus ya, ke bus 3 aja. Berarti di sini ada Y34 dikalikan dengan V4 min V3. Nah, seperti itu. Sehingga dari persamaan-persamaan ini ya, ini kita bisa sederhanakan, karena di sini masih belum sederhana ya. V1-nya di mana, V2-nya di mana. Nah, itu coba kita kelompokkan. Y-nya dimasukkan, jadi Y1 kali V1 dikurang Y1 2 dikalikan V2, terus Y13 dikalikan V1, Y13 dikalikan V3. Sehingga nanti kita bisa punya persamaan seperti ini. Untuk I1 itu besarnya adalah Y10, kemudian ditambah ada apa lagi yang bisa masuk? Ya, Y12, kemudian ditambah Y13. Nah, ini dikalikan dengan V1. Kemudian dikurang berapa? Ya, selanjutnya apa? Yang Y12 dikalikan dengan V2. Terus selanjutnya apa lagi? Ya, dikurang Y13 dikali dengan V3. Nah, kita sekarang sudah terkelompokkan ya, V1 di mana, V2 di mana, V3 di mana. Selanjutnya kita lihat untuk yang I2. Besarnya I2 itu berarti hampir sama, dari min Y12 dikalikan dengan V1, kemudian ditambah berapa? Kita lihat persamaannya. Kita mencari yang V2 sekarang. V2 itu ada Y20, kemudian ada Y12, terus Y23. Ini yang kita tulis. Y20 ditambah Y12 ditambah
Y23 dikalikan dengan V2. Selanjutnya tinggal yang V3 yang berhubungan dengan V3 mana? Oh, cuma ini aja, Y23 min V3. Berarti di sini bukan, di sini min, tinggal Y23 dikalikan dengan V3. Nah, dapat yang kedua. Sekarang yang ketiga, 0. Kita kumpulkan juga 0. Ini V1 ada, ya. Ini V1 ya, V2 ada, V3 nya juga ada. Jadi kita bisa tulis untuk yang V1 kan min Y13 dikalikan dengan V1. Nah, sekarang V1 sudah, kita lihat yang V2. Cuman satu ya, Y23 V2 dikurang Y23 dikalikan dengan V2. Sekarang kita lihat yang V3. V3 ada 13, 23 dan 34 ditambah buka kurung Y13 ditambah Y123 ditambah Y34 dikalikan dengan V3. Selain V3 ada V berapa lagi di sini? Oh, ada V4 ya. Berarti min Y34 V4. Min Y34 dikali dengan V4. Nah, sudah terkelompokkan juga. Sekarang tinggal yang terakhir ya. Yang terakhir itu pendek sekali kayaknya tadi. Yang terakhir itu kan hanya seperti ini. Kita kelompokkan juga. Min Y34 V3 min Y34 dikalikan dengan V3 ditambah Y34 dikalikan dengan V4. Selesai. Nah, dengan seperti ini kita bisa mengasumsikan Nah, dengan seperti ini lalu kita bisa membuat persamaan baru di mana Y11 itu isinya adalah Y10 ditambah Y12 ditambah Y13. Lalu ada Y22. Nah, ini Y22 kita. Y22 itu berarti isinya adalah Y20 ditambah Y12 ditambah Y23. Kalau ada Y22 berarti ada Y33. Y33 itu isinya ini Y13 ditambah Y23 ditambah Y34. Lalu yang terakhir Y44 berarti tinggal 1 ya, si Y34. Nah, setelah seperti ini kita sudah dapatkan ya untuk Y11, Y22, Y33 dan Y44. Nah, sehingga dari sini kita bisa ketahui bahwa besarnya Y12 itu kan nanti akan sama dengan Y21 ya. Nah, ini nilainya nanti adalah sama dengan min Y12. Nilainya mereka adalah sama, mau posisinya seperti apapun. Kemudian ada Y13 itu kan nanti akan sama dengan Y31. Berarti nanti akan sama dengan Y13 min 13. Dan seterusnya sampai Y23. Berarti di sini sama dengan Y32 ya. Dan sama dengan min Y23. Nilainya sama mereka. Dan yang terakhir itu ada Y34. Itu kan sama dengan Y43 dan nilai mereka juga sama dengan Y34. Nah, kalau sudah dapat seperti ini, maka kita bisa membuat persamaan untuk setiap busnya. Kita buat persamaannya. Untuk I1 kita lihat lagi di sini ya. Y110, Y12, Y13 itu sama dengan Y11. Berarti kita bisa sederhanakan menjadi Y11 dikalikan dengan V1. Dan ditambah Y12 dan V2. Y12 sama dengan min Y12 ya. Berarti
nilainya juga tinggal Y12 V2 kan gitu. Terus ditambah apalagi yang ada, min Y13 V3 13 nilainya juga sama, berarti Y13 dikalikan dengan V3. Kalau ada Y13 berarti nanti tinggal satu lagi, tinggal Y14. Meskipun nilai Y14 nanti adalah 0, tapi kita bisa membuat persamaan itu agar nanti bisa kita matrikskan. Karena judul kita kan pembuatan matriks admitansi ya. Y14 di sini berarti V4. Kemudian yang I2. I1 sudah, I2. Untuk persamaan I2 berarti Y12 untuk V1 masih sama ya, berarti kalau untuk dari I2 berarti kita balik Y21 untuk V1 ditambah Y20, Y12, Y23 itu sama dengan Y22, berarti tulis juga Y22 untuk V2 ya kan ya. Sekarang yang V3 Y23 tulis juga sama karena nilainya tadi positifnya juga sama ya, plus Y23 sama V3. Lalu yang 4 ya tinggal Y24 V4. Nah kemudian tinggal I3. Kalau I3 gimana ya, berarti tinggal Y31 ya kan, 13 berarti 31 ya kan, kita dari 3 kita asumsikan mengalirkan arusnya, kalikan V1 ditambah Y32 V2 ditambah Y33 V3. Kok bisa Pak? Ya kan ini Y13 Y23 Y34 adalah Y33, berarti Y33 V3 ditambah Y34 V4. Yang terakhir I4 ya, itu besarnya adalah Y14 V1, meskipun nanti nilainya 0 ya, nggak apa-apa, kita tulis saja tetap. Kemudian Y24 bukan 14 tapi 41. Y41 kemudian Y42 V2 ditambah Y43 V3 ditambah Y44 V4. Nah dari sini meskipun kita tadi lihat jaringan untuk 1 sama 4 itu kan tidak terhubung ya, maka kita bisa tulis di sini nanti nilainya untuk Y14 atau Y41 itu pasti nilainya adalah 0. Lalu bus 2 juga tidak terhubung ke bus 4 ya. Kalau kita lihat gambarnya tadi, bus 2 itu kan yang sini tidak terhubung ke bus 4. Jadi Y24 atau Y42 itu nilainya juga 0 ya, sehingga nanti nilainya tetap bisa ketemu. Nah dari sini ini kan kita bisa lihat ya polanya ya. Nah dari bentuk inilah kemudian nanti kita bisa buat matriksnya, di mana matrik admitansinya nanti ada seperti ini. Ini ada I1, I2 dan seterusnya sampai ke I ke N. Kita buat matriks. Nah sekarang kita tinggal matrikskan si Y-nya. Kan ini V1, V2, V3, V4 urut ya. Dan Y11, Y12, Y13 dan Y14. Nah, berarti kita bisa buat di sini Y11, Y12 dan seterusnya sampai Y1 ke N. Selanjutnya Y21, Y22 dan seterusnya sampai ke Y2N. Kan gitu ya. Nah ini tinggal kita turunkan aja dan seterusnya sampai Y ke N1 dalam sampingnya, berarti tinggal Y N2 dan seterusnya sampai Y ke NN.
Nah, ini nanti kan tinggal dikalikan dengan V1, V2, dan seterusnya sampai V ke N. Nah, inilah yang kita kenal nanti dalam bentuk I, ya. I bus sama dengan Y bus dikalikan dengan V bus. Nah, dengan I bus adalah arus yang diinjeksikan. Jika arus menuju bus, berarti arus tersebut adalah arus positif. Jika meninggalkan bus, berarti arusnya negatif. Itu aja intinya. Nah, V bus itu adalah vektor tegangan bus yang diukur di setiap simpul referensi. Dan Y bus ini itu yang dikenal sebagai matrik admitansi bus. Ini. Nah, matrik admitansi ini terbentuk dari elemen diagonal masing-masing simpul dan elemen diagonal antara simpul-simpulnya. Elemen diagonal masing-masing simpul adalah elemen dengan penjumlahan dari admitansi yang dihubungkan padanya. Hal ini dikenal dengan admitansi sendiri. Sebaliknya, elemen diagonal antara simpul-simpul adalah sama dengan admitansi yang dihubungkan dengannya. Nah, tapi tandanya itu adalah negatif. Nah, hal ini dikenal dengan admitansi bersama. Jadi ada admitansi sendiri dan ada admitansi bersama. Kemudian jika arus bus diketahui, persamaan untuk ini, kalau kita mengetahui arus bus ya, kita kan bisa menghitung si V bus nih. Nah, untuk menghitung V bus, berarti tinggal V bus sama dengan I bus, ya kan, dikali dengan Y bus. Y bus tapi pangkat min 1 atau inverse-nya, dimana kalau inverse dari matriks dari admitansi berarti adalah matriks impedansi dari bus atau yang dikenal dengan Z bus. Nah, seperti itu. Kalau kita menggunakan persamaan ini, ya, ini yang sudah kita buat persamaan seperti ini, lalu bagaimana nilai-nilai yang kita miliki di sini? Berapakah nilai admitansinya? Berapakah nilai matrik admitansi busnya? Nah, coba silahkan kalian hitung sendiri. Kan kita sudah ada nih ya, tinggal dimasukkan saja angkanya. Jadi nanti kalian akan punya matrik admitansi dari bus yang kita miliki ini. Materi selanjutnya ya ini terkait dengan persamaan aliran daya, di mana tadi kita sudah belajar tentang matrik admitansi. Di persamaan aliran daya hampir sama. Di sini kita masih menggunakan bus ya. Misalkan di sini adalah bus kita, di mana di sini arus masuk ke dalam bus, dan di sini adalah V1 atau VI ya, kita kasih nama, dan di sini adalah arusnya II. Kemudian di sini kita punya V1, kita pembuangan pertama, di mana di sini ada admitansinya Y1I. Nah, Y1 aja, Y1. Kemudian ada buangan kedua juga di bus tersebut. Ini V2. Kita kasih nama YI2. Dan seterusnya sampai ke VN. Kan di dalam bus itu ada banyak koneksi ya. Maka di sini sampai ke VN. Dari sini ada Y, I kalikan dengan N. Dan yang terakhir adalah admittance ditakopel ke grounding. Nah, di sini kita beri nama adalah YI0. Nah, dari gambar ini kita bisa menggunakan persamaan hukum Kirchhoff ya. Berarti untuk YI0 II ya, ini arus masuknya itu kan sama dengan arus yang keluar. Yang pertama kita bisa lihat yang bawah dulu ya. Berarti ada YI0 dikalikan dengan VI0 atau VI. Nah, itu ditambah dengan yang di atas YI1 ya kan, itu dikalikan dengan VI dikurang V1. Nah, kemudian selanjutnya yang bawahnya sama aja, tinggal YI2 berarti VI dikurang V2 dan seterusnya sampai YIN itu berarti VI
dikurang Vn. Nah, dari situ kita bisa membuka mana yang V1, V2 dan seterusnya untuk masing-masingnya ya. Maka ini bisa kita kelompokkan menjadi Y I0 ditambah yang sama-sama V1 ya. Kita coba buka semua, berarti Y I0, kemudian ada Y I1, kemudian Y I2 dan seterusnya sampai ke Y I ke N. Ini kan dikalikan dengan VI. Nah, setelah ini berarti tinggal sisanya. Yang V1 ada apa saja? Y I1 dikurang V1, ya kan? Y I1 dikalikan dengan V1, kemudian dikurang yang kedua ya, berarti Y I2 dikurang V2 dan seterusnya sampai ke Y I N min ya, min Y I N dikalikan dengan V ke N. Atau kalau kita ingin sederhanakan persamaan itu, kita dapat menggunakan I itu kan artinya adalah VI, kan ini ya, VI nya masih utuh ya. Nah, Y0 berarti adalah dikali dengan sigma dari Y I kali J, dimana J adalah J sama dengan 0 hingga ke N, kan gitu ya. Terus dikurang apa ini, Y I1, Y I2 dan seterusnya ya. Berarti di sana adalah sigma juga, sigma dari J hingga ke N, tapi J nya itu dimulai dari 1, dimana di sini ada Y IJ dikali dengan VJ. Nah, oke, sekarang kita sudah punya persamaan I. Sekarang kita punya gambarnya masih sama dengan yang ini ya. Kita masih akan membahas yang ini. Nah, daya aktif dan daya reaktif pada bus I ini, ya kan? Itu dapat diselesaikan nanti dengan persamaan. Kalau kita menghitung bus itu kan daya nyata dan daya reaktif. Itu kan berarti kan S sama dengan P plus Q, kan gitu ya. Nah, S itu kan berarti V I dikalikan dengan II, ini saya bintangi ya, kemudian sama dengan P plus J kalikan Q, daya nyata ditambah daya reaktifnya. Nah, berarti tinggal besarnya I itu kan P plus JQ dibagi dengan VI, kan gitu ya. Nah, dari sini I tadi kan persamaannya ini, jadi kita tinggal bisa substitusi si ini untuk menggantikan di sini. Nah, setelah kita substitusikan, jadi kita nanti bisa mengetahui persamaan aliran dayanya, ya kan? Oke, kita tulis saja. Berarti P plus JQ per VI itu kan sama dengan VI sigma J sama dengan 0 sampai ke N dikali dengan Y I J min sigma J sama dengan 1 sampai ke N, di mana Y I J dikalikan dengan VJ. Nah, ini adalah yang kita kenal dengan persamaan aliran daya. Kalau kita perhatikan persamaan ini ya, itu ada indikasi bahwa sistem aliran daya itu tidak harus diselesaikan dengan sistem iterasi. Kenapa? Karena di sini ada yang namanya sigma. Jadi dia tidak bisa diselesaikan secara langsung. Itu adalah butuh iterasi, perulangan dan seterusnya. Nah, sehingga ada beberapa pendekatan untuk menyelesaikan persamaan-persamaan dengan iterasi ini. Yang pertama, nanti kita akan bahas tentang yang dikenal dengan Gauss-Seidel ya, atau disingkat dengan GS. Kemudian ada Newton-Raphson, dan yang terakhir adalah Fast-Decouple. Nah, nanti kita tinggal menggunakan 3 metode ini untuk menyelesaikan persamaan aliran daya ini. Seperti itu untuk video yang pertama. Untuk video selanjutnya kita akan membahas tentang Gauss-Seidel. Ya, oke. Jika ada yang ingin tanyakan, silahkan tanyakan dalam komentar.
Saya cukupkan sekian untuk video kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.